semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa. Aku mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatun Najah Bekasi dengan prodi PGMI semester 7. Di sini aku bermaksud ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliahku, yaitu mata kuliah Refleksi Observasi Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Mobit MPD. Oke, yang pertama aku akan merefleksi terkait struktur sekolah. Nah, menurutku sebagai calon pendidik, struktur sekolah itu sangatlah penting dalam penyelenggaraan pembelajaran yang lebih efektif. Dan aku juga memahami bahwa struktur organisasi yang jelas itu sangat membantu tugas dan tanggung jawab. Dan yang kedua yang bisa aku refleksikan adalah hierarki kepemimpinan yang terstruktur, memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, aku juga memahami bahwa pembagian wewenang yang tepat itu mendukung efektivitas pengelolaan sekolah yang baik. Yang kedua, aku akan membahas terkait kultur sekolah yang dapat aku refleksikan. Kultur sekolah dan budaya itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan prestasi siswa. Menurutku, beberapa refleksi yang penting dalam kultur sekolah yaitu budaya, disiplin, dan saling kerjasama itu perlu ditanamkan sedari dini kepada anak-anak. Dan yang kedua, lingkungan yang kreatif dan inovatif itu sangat mendukung, dan menurutku lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi itu sangat penting bagi anak-anak. Dan yang ketiga, menurutku yang begitu penting, yang bisa direfleksikan dari kultur budaya sekolah itu budaya literasinya yang harus terus dikembangkan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, aku akan refleksikan terkait tata kelola sekolah. Menurutku, tata kelola sekolah yang baik itu mencerminkan kualitas sekolah tersebut. Semakin baik tata kelolanya, maka semakin bagus juga kualitas sekolah tersebut. Misalnya dalam hal transportasi, pengelolaan keuangan dan sumber daya. Kemudian juga akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian partisipasi aktif dari berbagai kalangan, dari segala pemangku pendidikan, kemudian juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian aku juga akan merefleksikan terkait kegiatan rutin dan pembiasaan. Kemarin yang aku lihat dalam pembiasaan itu, Masya Allah, karena memang sekolah-sekolahan Islam yang aku observasikan, jadi yang dapat aku refleksikan adalah pembiasaan paginya yang banyak mengandung nilai-nilai keislaman. Contohnya seperti zikir pagi hari, kemudian murojaah, diselingi dengan pengecekan terhadap sholat siswa yang ada di buku mutabaah. Nah, menurutku hal-hal seperti ini yang dilakukan kontinu untuk melakukan pembiasaan terhadap anak, apalagi dengan nilai-nilai keislaman, sangatlah penting. Ada juga pembiasaan seperti upacara, yang mana upacara ini tujuannya adalah menanamkan sisi nasionalisme terhadap siswa. Kemudian juga seperti pembiasaan literasi, yang mana tujuannya untuk membangun minat baca pada diri siswa. Kemudian ada juga seperti pembiasaan kebersihan, yang mana tujuannya adalah menanamkan kepada siswa kepedulian terhadap kebersihan. Kemudian juga ada sholat berjamaah, yang mana tujuannya itu menanamkan spiritual terhadap siswa. Ini pembiasaan-pembiasaan yang luar biasa penting yang bisa ditanamkan kepada anak pada usia dini. Kemudian yang bisa aku refleksikan selanjutnya adalah terkait fasilitas sekolah. Menurutku, fasilitas yang memadai itu sangat mendukung atau menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif. Contohnya seperti ruangan kelas yang nyaman dan kondusif, kemudian laboratorium yang memadai, kemudian adanya sarana olahraga yang mendukung minat bakat siswa, dan juga ada fasilitas terkait teknologi dan informasi. Menurutku, sebagai calon pendidik, pemahaman terkait tentang berbagai aspek pengelolaan sekolah itu sangat penting. Nah, kesuksesan sekolah juga tidak hanya disebabkan dari satu faktor saja, melainkan adanya integrasi dari berbagai aspek, yang mana aspek-aspek ini akan saling terkait dan mendukung. Tentu pembelajaran observasi ini sangatlah penting bagi saya
sebagai bekal yang berharga untuk mengembangkan kualitas sekolah di masa mendatang. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang dapat aku sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.